Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yohanes Ratu Eda. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Harapan dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara selalu sehat, tetap semangat, dan menjadi orang-orang yang selalu diberkati oleh Tuhan. Oleh karena Bapak Ibu Saudara senantiasa mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini, sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita sama-sama berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena Engkau Allah kami yang begitu baik kepada kami, yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan sedetik pun kami dari perhatian Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, nafas hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan kami rindu dikuatkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau menolong kami semua ya Bapa, supaya kami terbuka kepada Tuhan dan firman-Mu. Dan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati hamba-Mu, tolong juga umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, berkati juga umat-Mu ya Tuhan, sehingga kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba menyerahkan waktu ini sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini, firman Tuhan yang akan saya bagikan buat kita semua terambil dari dua bagian firman Tuhan, yaitu Amsal pasal 14 ayat yang ke-17, Amsal 14 ayat yang ke-17, dan Amsal 16 ayat yang ke-32. Saya akan baca dua bagian firman Tuhan ini untuk kita semua. Amsal 14 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Amsal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Demikian firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Dan dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita semua, saya beri judul renungan kita, yaitu kekuatan sebuah kesabaran. Kekuatan sebuah kesabaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita di zaman ini selalu dituntut untuk cepat. Kita harus bekerja cepat, ya, melakukan segala sesuatu dengan cepat, bahkan ada kecenderungan untuk orang lebih senang hidup dan mengalami sesuatu yang instan tanpa melalui satu proses. Misalnya orang ingin kaya, lalu melakukan tindakan-tindakan yang salah hanya karena ingin kaya. Atau orang cepat naik jabatannya atau karirnya, melakukan penyimpangan dengan memberikan suap dan lain sebagainya. Bahkan dalam soal makanan minuman pun cenderung manusia itu ingin yang instan, ya, ingin cepat-cepat. Ya, makanya ada istilah di warung makan atau di restoran, dibilang sama petugasnya, pakai cepat, jangan pakai lama. Ya, itu istilah-istilah yang memperlihatkan kepada kita bahwa hidup manusia pengen cepat dan juga instan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila kita bicara tentang kesabaran, maka hal tersebut tidak terlepas dari apa yang kita
hadapi, ya, reaksi-reaksi kita, respon-respon kita, tanggapan-tanggapan kita terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Misalnya ketika orang dikoreksi, dinasehati, ditegur, ya, atau dikritik, maka biasanya orang akan langsung memberikan tanggapan, respon, reaksi, ya. Dan seringkali kebanyakan orang pada saat dikritik, dikoreksi, ditegur, dinasehati, reaksinya itu negatif, ya. Marah, ya, kecewa, kesal, dan reaksi-reaksi negatif lainnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, orang yang sabar akan memberikan satu respon yang lambat. Ia tidak cepat bereaksi. Ia tidak cepat melakukan satu perlawanan atau tanggapan. Ia lebih memilih untuk berdiam diri dan memikirkan, merenungkan semua koreksi, semua nasihat, semua kritik, ya, semua teguran yang disampaikan kepadanya. Mungkin ia juga merasakan kekesalan yang sama, ya. Orang yang sabar itu bisa saja kesal, bisa juga marah, bisa juga kecewa, ya. Bisa juga cepat bereaksi negatif. Tetapi ia memilih untuk menahan dirinya, menguasai dirinya, ya, menekan emosinya, mengontrol emosinya, ya. Pada saat yang sama juga, orang yang sabar selalu memutuskan untuk tetap berkepala dingin, ya, berhati tenang, dan selalu menggunakan logika yang bersih, akal yang sehat, ya. Dan tentunya ia selalu menjaga supaya roh dan jiwanya tetap ada pada frame berpikir positif, ya. Menerima nasihat, menerima kritik sebagai hal yang menguatkan, hal yang memberi semangat, hal yang membangun, dan tentunya akan berdampak positif sehingga jauh lebih beda dari sikap-sikap orang yang tidak sabar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai suami kita dituntut untuk sabar terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap anggota keluarga kita. Sebagai istri, sering juga kita dituntut untuk sabar terhadap suami, sabar terhadap anak-anak, sabar terhadap anggota keluarga yang lain. Sebagai anak, kita juga dituntut untuk sabar terhadap orang tua, sabar terhadap kakak, sabar terhadap adik, dan sabar terhadap sesama. Sebagai orang yang melayani dan bekerja, berusaha, maka kita juga harus dituntut untuk sabar terhadap pimpinan, sabar terhadap rekan kerja, sabar terhadap rekan pelayanan, ya, sabar terhadap rekan bisnis, rekan usaha, dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Memang kehidupan kita ini dirancang oleh Tuhan untuk bisa menjalani kehidupan dalam kesabaran. Namun karena manusia sudah jatuh dalam dosa, sehingga buah roh kesabaran itu atau roh kesabaran itu menjauh dari kehidupan kita, seakan-akan barang yang langka di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesabaran bukan berarti tidak melakukan sesuatu. Kesabaran bukan berarti pasif. Kesabaran bukan berarti kita pasrah begitu saja, menyerah begitu saja. Tidak. Tetapi kesabaran adalah menunggu saat yang tepat, saat yang berpotensi untuk bertindak, saat yang berkualitas untuk bereaksi terhadap segala sesuatu yang dibangun di atas sebuah prinsip yang tepat dan benar, serta dengan cara-cara yang mulia, cara-cara yang agung, cara-cara yang berkualitas, cara-cara yang benar, cara-cara yang beretika dan bermoral,
sebagai orang yang percaya. Sehingga dalam semua relasi-relasi kita dengan banyak pihak, kesabaran menjadi sesuatu yang sangat mutlak untuk kita hidupi, untuk kita aplikasikan, untuk kita praktekkan dalam totalitas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang yang kita butuhkan untuk berhasil, terkadang yang kita perlukan untuk sukses, terkadang yang kita perlukan untuk meraih kemenangan, meraih mahkota, mendapatkan piala, mendapatkan medali di dalam kehidupan kita, bukanlah kemampuan yang hebat ya untuk bereaksi, untuk berespon, tetapi justru kekuatan untuk meraih semuanya itu hanya butuh satu kata yang namanya kesabaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesabaran seseorang dalam memberikan respon, tanggapan, reaksi dalam setiap persoalan, setiap masalah, baik masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah bisnis, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, masalah dalam studi, masalah dalam menghadapi masa depan, masalah dengan lingkungan, dan berbagai persoalan lainnya. Bukan berarti kita menyerah begitu saja, tetapi kita terus sabar dan belajar bahwa di ujung dari setiap persoalan, di ujung dari setiap pergumulan, di ujung dari setiap masalah, tantangan yang kita hadapi, selalu ada berkat, selalu ada kebaikan, selalu ada mujizat, selalu ada keuntungan di dalamnya kalau kita bersikap, bereaksi, bertindak dalam kesabaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kesabaran, maka segala sesuatu pasti ada jawabannya. Segala sesuatu pasti ada solusi atau jalan keluar yang kita akan temukan dalam kesabaran. Dan dengan kesabaran, maka kita akan menerima manfaat yang besar, memperoleh keuntungan, meraih berkat-berkat Tuhan yang begitu indah, yang Tuhan sudah sediakan bagi saya, bagi Anda, bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya penulis Amsal tadi, dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan, siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Artinya orang yang darah tinggi, ya, ketika mendapatkan teguran, nasihat, kritik, masukan, dan orang yang tidak sabar, maka dia akan bereaksi negatif, marah, cepat sekali marah, cepat sekali emosi, ya, cepat sekali naik darah, ya. Dan dalam keadaan itu orang yang tidak sabar, kata penulis Amsal, dia berlaku bodoh, ya. Bukan tidak hebat dia, bukan tidak pintar dia, tapi karena cepat naik darah, cepat emosi, maka reaksi-reaksi dia merupakan reaksi-reaksi yang diperlihatkan sebagai sebuah tindakan kebodohan. Tentu Bapak Ibu Saudara kita semua tidak ingin disebut sebagai orang yang bodoh hanya karena kita salah bereaksi terhadap berbagai persoalan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk bersabar, karena kata penulis Amsal, tetapi orang yang bijaksana itu bersabar. Indikator orang bijaksana bisa dilihat dari kesabaran dia, memberikan tanggapan, memberikan reaksi, ya. Ketika ia dikoreksi, ketika ia ditegur, ketika ia dikritik, ketika ia dinasihati, diberikan masukan-masukan, maka dia selalu sabar, selalu menunggu waktu yang tepat, tidak terburu-buru bereaksi, tidak cepat-cepat melakukan perlawanan.
Itulah indikator orang yang sabar. Dan orang yang sabar selalu ada dalam frame kebijaksanaan. Dikatakan penulis Amsal, tetapi orang yang bijaksana itu bersabar. Jadi, kita mau jadi orang yang bijaksana. Dan indikator orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, orang yang berpikir dalam dan luas, dia sabar. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk sabar. Kita pertimbangkan semua situasi yang terjadi. Kita pertimbangkan perkataan-perkataan orang terhadap kita. Kita pertimbangkan masalah-masalah yang terjadi. Memang pada umumnya kita ingin cepat selesai masalah kita. Pada umumnya kita ingin cepat selesai masalah penderitaan sakit penyakit kita. Tetapi Tuhan punya cara untuk memproses kehidupan kita. Dan Tuhan mau supaya Anda dan saya, kita semua menjalani proses yang Tuhan inginkan untuk kita ikuti dalam hidup kita. Jangan terburu-buru, karena orang-orang yang terburu-buru akan takabur dalam mengambil keputusan, dalam melakukan tindakan-tindakan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Amsal 16 ayat yang ke-32, penulis Amsal katakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Seorang pahlawan adalah seorang yang dilatih untuk memiliki mentalitas yang tangguh, mentalitas yang kuat menghadapi tekanan pressure, menghadapi musuh-musuh yang lebih tangguh daripadanya. Seorang pahlawan itu dilatih sedemikian rupa agar dia punya karakteristik yang kuat, mentalitas baja untuk menghadapi lawan-lawan. Dia harus berusaha supaya dia lebih kuat dari lawan-lawannya. Itulah pahlawan. Lebih hebat skillnya, cara dia bertempur, cara dia menghadapi musuh, cara dia menggunakan skill atau menggunakan alat-alat yang diberikan kepadanya. Dia harus cakap melakukan semuanya itu, menggunakan semuanya itu, baik untuk menyerang maupun untuk bertahan. Sehingga pahlawan itu bisa diandalkan. Tetapi penulis Amsal katakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Itu artinya bahwa kekuatan kesabaran itu melebihi kekuatan seorang pahlawan. Kekuatan kesabaran itu melebihi kekuatan mentalitas dari seorang pahlawan. Kekuatan kesabaran itu melebihi karakter dari pahlawan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, penulis Amsal katakan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang merebut kota adalah orang yang punya kekuatan powerful, orang yang tahu strategi, dan orang yang tahu kelemahan sebuah kota. Makanya dia bisa meraih kemenangan, bisa mengalahkan musuh, dan merebut, menguasai satu teritorial di dalam sebuah peperangan. Tetapi seorang yang sabar, orang yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Artinya Bapak Ibu Saudara, hanya butuh kesabaran. Kita bisa meraih sukses dalam hidup ini. Hanya butuh kesabaran. Kita bisa meraih keberhasilan dalam kehidupan kita. Hanya butuh kesabaran. Kita bisa mencapai kemenangan di dalam kehidupan kita. Karena itu, sesungguhnya kehebatan, kemampuan, skill, pengetahuan tidak bisa kita sepenuhnya kita andalkan untuk meraih kemenangan, untuk meraih keberhasilan, untuk meraih sukses dalam hidup. Tetapi semua kemampuan yang kita punya, kalau kita bungkus dengan yang namanya kesabaran, maka keberhasilan, mahkota, medali, prestasi,
ya, sukses, berkat, pasti kita akan bisa mencapainya, meraihnya, memilikinya di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari belajar untuk sabar. Belajar untuk menguasai diri. Ya, belajar untuk berlaku bijaksana di dalam kehidupan kita, karena kesabaran selalu membawa kita kepada hal yang positif. Kesabaran selalu menghadirkan damai sejahtera. Kesabaran selalu memampukan kita untuk menemukan jalan keluar di setiap kesulitan yang kita alami dalam hidup ini. Kesabaran selalu membawa kita untuk naik ke level yang lebih tinggi. Kesabaran selalu membawa kita untuk mengalami Tuhan dan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Kesabaran selalu membawa kita kepada berkat-berkat Tuhan, selalu membawa kita kepada mujizat-mujizat Tuhan, selalu membawa kita kepada suatu kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menginspirasi dan memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang sabar dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang begitu indah bagi kami. Kami diajar oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, dimotivasi oleh Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Kami harus menjadi orang-orang yang sabar dalam hidup kami. Tolong Tuhan supaya kami bisa menguasai diri kami dalam menyikapi segala sesuatu, baik teguran, nasihat, kritikan, masukan, dan kata-kata orang lain terhadap kami. Biarlah kami belajar untuk sabar, berdiam diri, menahan diri, mengontrol emosi kami Tuhan. Supaya kami dari sehari ke sehari sungguh-sungguh mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terkadang kami tidak menguasai diri. Terkadang kami lebih cepat bereaksi negatif terhadap berbagai situasi dan kondisi dalam kehidupan kami. Namun pagi hari ini kembali kami disadarkan oleh Tuhan melalui firman-Mu bahwa kesabaran kami lebih hebat dari seorang pahlawan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya. Berkati kami semua ya Tuhan. Kalau ada di antara umat-Mu yang lemah, Tuhan Engkau tolong kuatkan mereka. Kalau ada di antara mereka yang sakit, dirawat di rumah-rumah mereka, atau dirawat di rumah-rumah sakit. Berdoa dalam nama Yesus. Tuhan Engkau lawat, jamah, pulihkan, sembuhkan mereka dengan cara Tuhan yang ajaib. Kalau mereka sedang menghadapi masalah ekonomi, Tuhan Engkau tolong, buka jalan bagi mereka. Buka pintu anugerah, pintu berkat-Mu bagi mereka. Sehingga mereka bisa mengatasi masalah-masalah ekonomi yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, beri mereka kesabaran dalam menghadapi semua persoalan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kalau ada masalah dengan bisnisnya, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya Tuhan, Engkau memberikan kepada mereka kekuatan, kesabaran, supaya mereka boleh melihat jawaban-jawaban, jalan-jalan keluar, solusi dari setiap masalah-masalah bisnis, masalah pelayanan, masalah pekerjaan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, kalau ada di antara mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan Engkau buka jalan, tuntun pimpin mereka untuk mendapatkan, menemukan pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Dan buat hati mereka sabar, mengikuti proses Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kalau ada yang punya masalah dalam pelayanan, mungkin ada yang mau meninggalkan pelayanan oleh karena tidak sabar Tuhan. Berdoa supaya Tuhan pulihkan, teguhkan, dan biarlah mereka juga boleh sabar agar bisa terus mengikuti pelayanan, bertahan di tengah-tengah pelayanan. Sesulit apapun pelayanan yang dihadapi, biarlah mereka tetap kuat di dalam Tuhan, tetap sabar di dalam Tuhan, dalam kekuatan dan dalam kesabaran ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, yang menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas kami, Tuhan lindungi sertai berkati kami. Jauhkan daripada kami mara bahaya, celaka, maut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus.
Biarlah sepanjang hari ini kami hidup dalam kasih anugerah Tuhan. Kami hidup dalam segala berkat terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ucapan syukur kami. Yang kami naikkan kepadamu hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup. Kami persembahkan doa ini kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan, selalu andalkan Tuhan Yesus Kristus, dan jangan lupa mengucap syukurlah senantiasa kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik buat kita semua. Sampai bertemu dalam live selanjutnya. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.